Maksud dia, tapi kita mau Shalom semua. Wah, luar biasa. Hari lepas hari kita terus mengalami anugerah yang makin melimpah dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Senang sekali siang ini kita bisa jumpa lagi bersama seluruh keluarga rohani, walaupun lewat live streaming, tetapi hati kita penuh dengan sukacita karena kita tahu pemeliharaan Tuhanlah membuat kita ada sampai pada hari ini. Amin, saudara. Mari bersama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian, kita mau sembah Tuhan. Horalabashata karalabase. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja Raja, dan ku bagi Dia sobat terindah akan ku sembah. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya rasa bahagia, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya. Haleluya, mari nyanyikan sekali lagi. Oh,
sejahtera dalam hadirat-Nya. Temukan iman kekuatan dalam hadirat-Nya. Temukan kasih-Nya, hadirat-Nya, rasa bahagia. Yes, amin. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya, temukan kasih-Nya. Oh, ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Benar Tuhan, kami bersyukur dalam hadirat-Mu kami memiliki kepastian. Dalam hadirat-Mu ada damai, ada sejahtera, ada satu keyakinan yang terus membawa kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sebab itu tanpa hadirat-Mu hidup kami hampa dan kosong. Tanpa hadirat-Mu hidup kami bagaikan kehidupan yang tidak mengalami sesuatu yang sukacita, damai, sejahtera. Tapi kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, iman dan kekuatan itu menjadi bagian kami. Iman dan kekuatan itu menjadi sangat amat penting, karena firman adalah suplai penting. Sebab itu siang ini hamba berdoa bersama seluruh keluarga rohani yang ada di rumah, yang sementara live streaming. Pengurapan Tuhan ada di sini. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus terus mencurahkan kuasa-Nya untuk membawa kami bersama-sama dari hari ke hari dalam kebenaran-Mu. Dan biar firman-Mu menjadi kekuatan kami. Roh pewahyuan mengalir, tercurah, dan membawa kami semua dalam penyetaraan pewahyuan yang sama. Sehingga kami bergandengan tangan, terus dibangun, makin hari makin kuat, makin berakar kuat di dalam Engkau. Maka kami percaya hidup kami tidak akan mudah bergoncang di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Ambil alih Roh Kudus yang ini. Terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya kami semua sudah siap. Kami deal dengan Tuhan. Kami tersedia. Baik hamba-Mu, bahkan seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani ada di rumah, sementara live streaming di kantor, ataupun yang ada di luar kota. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja. Kuasa pengurapan Tuhan dicurahkan atas kami semua. Siang ini di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wah, luar biasa. Kita bersyukur karena begitu kita melewati hari-hari kita selalu melihat tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita. Tentu saudara, jika bertanya kepada seluruh keluarga rohani, dan saudara, jawabannya adalah Tuhan baik. Tuhan begitu baik kepada kita. Itu bukan sebuah perkataan lata, tetapi kita mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun kita tahu dan kita percaya karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan rindu lewat hidup kita yang dari hari ke hari terus terbangun ini. Tuhan rindu lewat hidup kita namanya dipermuliakan. Katakan amin. Ya, oke. Sama-sama siang ini siang hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ya. Mam coba review sedikit firman Tuhan yang kita sudah terima dan kita dengar hari Minggu. Ya, bahwa gereja yang tak sama itu sedang dimunculkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak boleh hidup aman, kita tidak boleh ada di zona nyaman. Dan Tuhan merindukan kita dari hari ke hari, kebenarannya makin dibukakan. Tuhan rindu lewat kebenaran dibukakan. Maka Tuhan mengingini bahwa hidup kita harus menunjukkan buah. Hidup kita harus terus menghasilkan sebuah perbedaan. Ketika saudara mengekspresikan kehidupan yang dibangun di dalam Tuhan, maka saya percaya engkau akan melewati satu kehidupan yang tidak akan sama. Engkau akan melewati fase-fase di mana hidupmu
tak akan sama. Itu sebabnya di Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai dengan ayat di 1 perikop itu, saudara. Yesaya 32 ayat 9, saudara, kita lihat di situ ya. Mam kembali coba rilis sedikit ya. Yesaya 32 ayat 9 ya, dan seterusnya. Di situ perikopnya tentang peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Perhatikan baik-baik, dengarkan suara Tuhan dan perhatikan perkataannya. Amin, perhatikan perkataanku. Lewat Nabi Yesaya firman ini datang. Dan saudara, saya percaya kondisi hari-hari ini kita perlu firman. Kita butuh firman. Firman harus menjadi suplai penting. Itu sebabnya diperlukan dari kita adalah mendengar. Mari kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perkataan Nabi, mendengarkan pengajaran firman. Karena hanya dengan mendengar engkau akan memiliki iman. Roma katakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Itu sebabnya sangat penting, saudara, kita semua harus tersedia mendengarkan dari Tuhan, mendengarkan apa yang di-download bagi kita. Tuhan berfirman kepada kita hari-hari ini, sehingga saudara tidak mudah goyah, saudara tidak mudah takut, saudara tidak mudah menjadi lemah dan putus asa, tetapi saudara bangkit di dalam roh, karena ada jaminan kemenangan dalam hidup kita. Amin, saudara. Alkitab di dalam ayat 10 dikatakan, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tenteram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, saudara, Alkitab di sini berkata, gemetarlah. Harus ada rasa takut, harus ada rasa hormat akan Tuhan. Berbalik, kita yang biasa-biasa hidup di zona nyaman, masih merasa aman daripada mungkin yang lain. Mari bangkit dengan satu jaminan, bahwa ketika engkau mencari Tuhan, dialah jaminan kita. Bangkit dengan penuh kemenangan, karena engkau akan bertemu dengan Tuhan. Engkau akan mengalami Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Pastikan di sini ayat 11 dikatakan, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gentarlah artinya ada satu respon di mana membuat kita meresponi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Adalah satu bagian di mana Tuhan sedang memanggil kita, Tuhan sedang membawa kita untuk ayo dengarkan Tuhan. Karena ketika kita dibangun di dalam Dia dengan baik, engkau akan mengalami ketenangan, engkau akan mengalami perlindungan, engkau akan mengalami dibedakan dari yang lain. Itu sebabnya mari seluruh keluarga rohani bicara kepada kita semua. Kita hari-hari ini terus mau dibawa oleh Tuhan, karena kita sedang melihat bagaimana Tuhan membedakan hidupmu. Ketika engkau serius, ketika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau mengalami bagaimana hidupmu dilindungi oleh Tuhan, bagaimana keluargamu diliputkan oleh Tuhan, bagaimana keluargamu mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan. Perhatikan, gemetarlah perempuan di sini secara rohani berbicara tentang gereja Tuhan. Mari kita sebagai gereja Tuhan, orang percaya, kita tidak lagi menjadi gereja orang benar biasa-biasa. Kata benar di sini bisa menjadi bagian di mana semua orang boleh berkata, saya adalah orang benar. Tetapi yang membedakan adalah orang benar yang disertai mengalami realita hadirat Tuhan. Orang benar yang berbeda, artinya engkau makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan memposisikan dirimu untuk dibangun di dalam pola, sehingga hidupmu ketika kegoncangan datang, firman tidak lagi sekedar familiar, tapi firman menjadi pesan penting, firman menjadi kekuatan dalam hidupmu. Oh, saya memanggil seluruh keluarga rohani. Beberapa hari ini bersama-sama dengan tim kita sudah menyusun untuk kita masuk dalam kelompok doa. 1 bulan terakhir masuki 7 bulan, kita bersama-sama sepakat untuk mengakhiri dengan doa puasa secara rutin setiap hari. Ya, itu sebabnya kelompok-kelompok doa, sedikit jelaskan, kelompok-kelompok doa yang sudah dibangun
sudah dibentuk dan sudah dirilis di grup kita. Mari, tujuannya adalah kita terus terkoneksi satu dengan yang lain. Tujuannya adalah kita terus dalam doa puasa ini tidak terputus. Setiap jam, setiap menit, dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kita mengisi waktu-waktu kita deklarasikan firman. Keluaran 33 ayat 16-17, Matius 16 ayat 18. Terus kita deklarasikan kuasa Tuhan bekerja. Deklarasikan kota ini dalam perhatian Tuhan. Deklarasikan bangsa ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara sudah melihat di grup kita, ayo bergabung. Ayo saudara, mari bersama-sama kita doa, kita deklarasi firman. Kita tidak sedang membuat program hanya untuk menunjukkan. Mungkin kita punya program di tengah kondisi ini lebih dari orang lain. No, tidak. Ini bukan tentang engkau dan saya. Ini tentang Tuhan. Ketika kita tersedia, kita bergerak bersama-sama. Hadirat Tuhan akan menyapu bersih. Gelombang Tuhan akan menyerbu bumi dan terus membawa, menghasilkan orang-orang yang mencintai Tuhan, memberi hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Perhatikan ayatnya yang berikutnya, dikatakan di sini. Ayat 11. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram. Ya, aman saudara dan tenteram. Jadi double saudara, komplit. Sudah nyaman, tenteram lagi. Jadi saudara ada di zona yang begitu luar biasa, zona kenyamanan. Tidak peduli dengan orang, ya. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang memanggil kita. Pastikan kehidupan rohanimu mengalami dimensi tidak biasa-biasa, tapi mengalami peningkatan. Mengalami di mana ada kuasa seperti terus mengimpasi hidup kita. Dan kita merasakan kegairahan, dinamika roh, intensitas roh yang begitu kuat membawamu setiap hari ada di dalam kegairahan yang meluap-luap akan Tuhan. Katakan amin. Saudara, tidak peduli iblis coba untuk menghentikan kita dengan berbagai tantangan. Oh, dengar baik. Dengan berbagai keadaan dia mengizinkan, dia mencoba untuk mencuri damai sejahtera, coba untuk mengaburkan kebenaran dan membawamu keluar dari prinsip firman yang kau sudah miliki, yang kau sudah hidupi. Oh, saya mau berkata pada saudara, jangan gentar. Tuhan pegang kontrol, Tuhan pegang kendali. Ketika engkau terus berseru kepada Tuhan, musuh akan mundur meninggalkan kita. Karena dia tahu ada satu pribadi yang membackup hidup kita. Kita dibedakan dari yang lain. Penyertaan Tuhan akan nyata. Itulah yang membuat kita dibedakan. Karena kita hanya berharap bersandar kepada dia, terus mengandalkan dia dari hari ke hari. Kita tidak hidup lagi secara manusiawi, tapi kita tahu setiap hari kita alami kasih setia Tuhan, kita alami kebaikan Tuhan, kita alami bagaimana Tuhan terus bekerja. Apapun yang saudara kerjakan dan lakukan, saya percaya, doa saya, engkau akan terus mengalami bagaimana dimensi roh itu benar-benar engkau rasakan, benar-benar engkau menikmati. Sorga itu bukan lagi hal yang sulit, hal yang tidak mungkin, tetapi sorga itu menjadi nyata. Karena sorga bicara tentang di mana pemerintahan Tuhan ada di sana. Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan ada, Tuhan bertata. Kalau kita hidup dalam kebenaran, sorga menjadi nyata. Karena kebenaran itu adalah Allah itu sendiri. Dengar baik-baik, pemerintahan Tuhan akan sangat nyata dari hari ke hari. Karena itu jangan biarkan, jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran mempengaruhi engkau. Mam selalu katakan, bangkit di dalam roh, teror semua pekerjaan setan yang coba datang untuk membuat engkau takut, membuat engkau gelisah, membuat engkau khawatir. Engkau bukan menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi pada perasaannya menyesatkan, pada kehendak hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita hidup di dalam roh dari hari ke hari, Tuhan akan terus mengimpasi hidup kita. Izinkan Tuhan terus bekerja. Mari kita bangkit di dalam roh. Bangkit dengan satu tekad yang kuat bahwa berjalan bersama Tuhan adalah pilihanku. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi keluargaku, sesibuk apapun. Dengar baik seperti yang Mam sudah sampaikan di hari Minggu. Sesibuk apapun akan membuat engkau
pisahkan, engkau akan dibawa keluar dari fokusmu akan Tuhan. Itu sebabnya pastikan engkau terus dibangun dari hari ke hari. Sorga harus menjadi tujuanmu. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena ketika engkau berpikir tentang Tuhan, hidupmu dari hari ke hari, engkau akan melihat realita Tuhan itu ada dan sangat nyata dalam hidup kita. Katakan amin. Kita lihat ayat 12. Ayat 12, saudara perhatikan. Ayat 12 di situ katakan, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Bicara ladang itu bicara tentang seputar kehidupan kita, kebutuhan kita, hal-hal yang menghasilkan, hal-hal yang kita harapkan bisa berbuah, bisa punya hasil, tetapi terjadi penurunan. Itu yang kita sedang alami hari-hari ini. Banyak orang menggeliat oleh karena mengalami kondisi ekonomi mulai dipangkas karena kebutuhan begitu ya, gaji menurun, hak penghasilan menurun oleh karena kondisi pandemi hari-hari ini. Saya mau berkata kepada saudara, mari terus kebijaksanaan daripada Tuhan. Karena kekayaan kita sebagai orang benar adalah hikmat dan pengetahuan. Ketika engkau takut akan Tuhan, oh Tuhan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Tuhan mengkoneksikan engkau, entah bagaimana di kondisi seperti ini sekalipun orang mengalami kesulitan, engkau alami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Katakan amin. Mari set hidupmu, teruslah berjalan di dalam kebenaran. Pastikan hidupmu dari waktu ke waktu tak akan sama. Dengarkan arahan Tuhan. Karena ketika gereja menjadi gereja orang percaya yang dari hari ke hari menyelaraskan hidupnya di dalam kebenaran, oh dengar baik, engkau akan berbeda dengan yang lain. Orang lain setengah mati, orang lain banting tulang dengan cara apapun. Mereka berusaha untuk mendapatkannya, tapi engkau mengalami bagaimana tangan Tuhan itu menyertai. Tangan Tuhan itu meliputi engkau. Tangan Tuhan itu sungguh-sungguh ada atas hidupmu, karena anugerahnya begitu besar atas kita. Apakah saudara merasakan anugerahnya? Kau pasti dari hari ke hari kau akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Posisikan diri kita. Dengar baik-baik, Mam kasih tahu. Posisikan diri kita. Pastikan posisi rohanimu hari-hari ini. Engkau tidak sedang sibuk dengan hal-hal yang hanya lahiriah dan tidak mendatangkan kehidupan yang bernilai kekal, yang dimana kehidupanmu dibangun untuk mampu sanggup berdiri teguh, untuk mampu sanggup melawan dan berperang segala tantangan, segala hal dunia yang coba menghentikan kita, yang coba terus membuat kita diperbudak, tidak berdaya. Oh, dengar firman dari ruang tahta akan mengkondisikan engkau. Firman dari ruang tahta akan memastikan engkau, karena engkau dan saya memiliki posisi rohani di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Engkau memastikan di saat yang tepat, hari-hari ini terus mencari Tuhan, terus engkau disedang kebenaran, dan di tempat yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, atau di saat yang tepat. Ini bukan waktu bermain-main. Engkau harus mengingatkan dirimu untuk bukan waktu bermain-main. Bukan lagi sekedar engkau lata mengikuti orang, tapi engkau harus memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh. Engkau yang masih diberi Tuhan anugerah bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan penuh hormat akan Tuhan, dan jangan pernah engkau mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan harus dijaga, dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Itu sebabnya Mam memanggil engkau untuk memastikan kita semua, kita semua, seluruh jemaat, seluruh staf pelayan, mari terus bersama-sama diset di dalam kebenaran. Ketika yang lain berdoa, bukan berarti yang lain santai. Mari kita doa bersama, deklarasikan firman. Sebab saya percaya ketika kita mendeklarasikan firman, surga terbuka. Firman dilepas,
Dia bekerja dengan luar biasa. Firman Alkitab berkata ketika dilepas, ya saya katakan tidak akan pernah kembali. Tapi firman itu akan melaksanakan tujuannya. Apa yang kau rasakan hari-hari ini? Izinkan pemerintahan Tuhan benar-benar terus mengimpasi hidupmu. Izinkan firman. Tidak ada lagi sesuatu yang kita coba bangun. Tembok keangkuhan, tembok-tembok yang saudara merasa mungkin saudara sudah lama kebenaran diri, saudara sudah hebat dan lain-lain. Mari selaraskan hidup kita, taklukkan dan tundukkan hidupmu di bawah kebenaran. Karena ketika engkau menghormati kebenaran, maka engkau akan diposisikan Tuhan. Posisimu akan berbeda. Engkau tidak mudah goyah, engkau tidak mudah khawatir, engkau tidak mudah takut, engkau tidak mudah khawatir. Karena kita menyembah Allah yang berkuasa. Kita menyembah Tuhan yang berjanji tidak akan pernah membiarkan kita. Kita menyembah Allah yang akan memastikan kita dijagai. Keluaran 33 ayat 16. Engkau dan saya dibedakan. Amin saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu begitu luar biasa. Itu sebabnya saudara, kenapa kita harus dibangun? Karena Tuhan rindu melalui kita. Saya ulangi sekali lagi, mengulangi sekali lagi. Tuhan rindu melalui gereja yang tersedia. Tuhan memastikan gereja yang tersedia itu di segala musim, di sana mereka menjadi representasi dari kerajaan Allah. Bahwa mujizat masih ada, firman masih bekerja, firman masih terus dinyatakan. Walaupun saudara pada saat hari-hari ini orang mulai terdistrek oleh banyak hal, tapi saya mau kasih tahu saudara, orang yang dibangun di dalam Kristus, orang yang terus di-share, akan mengalami kehidupan yang kuat, yang strong. Mereka menjadi berani. Mereka tidak mudah takut. Mereka tidak mudah pasrah dan menyerah. Tapi mereka percaya Allah yang disembah, Tuhan yang kita sembah, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang dapat diandalkan. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Itu sebabnya jangan andalkan kuda-kuda Mesir. Mari jangan andalkan kekuatan kita. Alkitab dengan jelas berkata, mari kita andalkan Tuhan. Roh Kudus akan terus bekerja membangun hidup kita sebagai gereja. Ya, hari-hari ini tanpa Roh Kudus, dengar baik-baik, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa. Gereja tidak akan mampu hari-hari ini. Kebenaran hanya akan menjadi kebenaran yang tidak punya pengaruh. Itu sebabnya jangan heran banyak orang memiliki firman tetapi tidak mengalami kuasa daripada firman. Karena sudah begitu familiar. Halo saudara, sudah begitu dikondisikan dengan keadaan. Halo, mari kita serahkan diri sungguh-sungguh. Kita memberi diri kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya kita ratapi di sini ayat 12, ratapi ladangmu yang permai. Artinya sesuatu yang kita masih merasa indah, bagus, semua masih berjalan. Tapi Tuhan mengingatkan kita melalui Nabi Tuhan. Mari jangan main-main. Ke depan kita tidak tahu seperti apa. Tidak ada sesuatu yang menjamin kita secara duniawi. Maksudnya secara jasmani. Dunia tidak bisa menjamin. Hanya Tuhan jaminan kepastian kita. Lalu kalau saudara masih main-main lagi dengan Tuhan, apa yang bisa kita dapat saudara? Halo? Mari serahkan diri, tetaplah percaya, yakini bahwa Tuhan terus bekerja. Ratapilah, perhatikan. Kata ratapilah di sini, ratapi tanah bangsaku. Perhatikan, yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Sudah tidak karuan, sudah ditumbuhi tanah bangsa, ya, tanah bangsaku yang sudah ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang di kota yang penuh keriaan. Perhatikan, jadi mulai sepi. Yang tadinya mungkin kita harusnya bisa bercengkrama, kita bisa boleh bebas, bisa ke kota ini, ke kota anu. Tapi semua lockdown. Semua kita tahu tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Saudara harus ekstra banyak uang. Dan jika tugas itu harus mengharuskan kita karena tugas negara, ya masih syukur-syukur masih ada ditanggung oleh negara. Tapi kalau sendiri saudara tidak, saya bebas lagi mau hai-hai di sini. Karena semua harus belajar untuk menghentikan langkahnya hari-hari ini untuk orang kembali memperbaiki hidupnya di hadapan Tuhan. Di ratapan di sana katakan, periksalah hidup kita. Mari kita periksa hidup kita. Apa yang orang keluhkan, apa yang orang rasakan. Ya karena ada hal-hal dalam hidup ini yang harus kita benahi. Kita tidak bisa berjalan dengan kebenaran diri kita, tapi kebenaran
kebenaran Allah harus menjadi jelas. Katakan amin. Ya, perhatikan di situ. Sebentar saudara. Sebab purimu sudah ditinggalkan. Perhatikan baik. Ya, sebab purimu sudah ditinggalkan. Dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat bagi kegirangan bagi keledai hutan. Dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Ini terjadi, saudara mengalami sesuatu yang berubah. Puri bicara ini tentang tempat di mana orang, para bangsawan, orang-orang ya bisa bersenang-senang di sana, minum mabuk, menikmati kehidupan. Dengar baik. Ya, walaupun juga mungkin di kota kita masih ada, mungkin ya saya tidak tahu kenapa masih dibuka, maksudnya masih ada batasan waktu. Jadi orang yang mau bersenang-senang di tempat-tempat hiburan masih bisa berkaraoke. Ya silakan, bagi mereka masih menikmati. Tapi bagi engkau di tingkat rohanimu yang terus makin mengerti, pastikan engkau ada di tempat mana. Pastikan engkau terus ada di dalam kehidupan yang diselaraskan. Di jalan-jalanmu hadirat Tuhan ada di sana. Karena engkau adalah pembawa hadirat Tuhan. Kenapa kita dibangun? Karena kita harus menjadi kemah, tempat kediaman Tuhan. Kenapa gereja harus dibangun? Kenapa kita harus diselaraskan, dipolakan dalam kebenaran, sehingga hidup kita menjadi tempat kegirangan. Karena ada hadirat Tuhan, hidup kita menjadi berubah. Kita tidak lagi mencari suplai kesenangan di luar sana, di mal-mal, di tempat-tempat hiburan. Tapi kita tahu kita menjadi kemah kediaman Allah, dan kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita. Jadi tidak perlu lagi mau pergi karaoke di mana. Katakan amin. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin, saudara. Saudara menyembah Tuhan, saudara mengangkat pujian, saudara mempergunakan waktu-waktumu membaca firman, merenungkan firman. Itu adalah saat yang paling terindah. Katakan amin. Ya, tempat yang tadinya harusnya ditempati, digunakan dengan baik oleh orang-orang, ya orang masih ke sana, bla bla bla. Tapi kondisi ini tidak bisa membebaskan kita, situasi ini tidak bisa mengizinkan kita. Karena pemerintah adalah wakil Allah, maka waktu dibatasi. Jadi kalau sudah seperti itu sekarang, harusnya kita sudah normal, tetapi kita kembali lagi di posisi PSBB. Saudara, mari kita terima semua, tetapi tetap kita berdoa. Karena yang pasti bahwa orang-orang yang dibangun di dalam kebenaran, hidup mereka pasti akan menikmati keindahan Tuhan, akan menikmati sukacita, akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi perhatikan saudara, hidup kita secara pribadi, ya, dari hari ke hari Tuhan akan bekerja. Tuhan tidak akan membiarkan ya gerejanya mati binasa tanpa ada pengetahuan. Walaupun memang saudara banyak juga dari kita sudah diajar oleh firman. Tapi ingat, firman Tuhan adalah kebenaran akan menolong kita, membebaskan kita. Pilihan ada pada kita. Tuhan memberi kita preview untuk kita memilih. Hak bebas itu ada pada kita. Kita memilih kebenaran atau terus berjalan dengan kenikmatan dunia, seperti keadaan orang-orang yang lain. Saudara, hari ini saya mau berkata kepada saudara, gereja akan terus mengalami bagaimana kemarin kita sudah belajar. Mam kasih tahu ya, ada dua pembersihan. Pembersihan pertama di mana Tuhan akan terus membersihkan gerejanya orang percaya. Digambarkan itu dalam Yohanes pasal 2 ayat 14-17. Ya, pembersihan pertama, ketika mata kita terbuka untuk melihat, kebenaran dibuka, kebenaran disingkapkan, maka percaya engkau tidak lagi ceroboh membangun hidup. Kau datang ke gereja bukan sekedar store muka, bukan sekedar datang supaya orang lihat kau rohani, bukan. Tapi engkau datang karena engkau merindukan Tuhan. Engkau datang karena engkau percaya di rumah rohani engkau diselaraskan. Di rumah rohani ada firman anugerah untuk menyelaraskan kita secara bersama-sama. Kita diajar, disitulah kita diberi minum yang sama, diberi makan dari roh yang sama, sehingga kita bertumbuh bersama-sama, diselaraskan dalam frekuensi Tuhan. Katakan amin. Karena itu saudara, Tuhan ingin membawa kita, ya, kita memiliki fokus. Gereja orang percaya tidak sekedar menjadi penghuni-penghuni gereja yang setia, tidak pernah alpa, tapi tidak pernah bisa menang atas segala tantangan. Dengar baik,
Gereja adalah tempat di mana setiap kita, semua suku, semua bahasa, berbagai suku dan bahasa, ketika kita ada di dalam satu rumah rohani, gereja secara jasmani ini, saudara dengar baik, kita sedang diselaraskan, berdiri bersama-sama, mengangkat tangan bersama-sama, menyembah bersama-sama, memuji bersama-sama, mendengar firman Tuhan yang sama secara bersama-sama. Itu artinya apa? Kita sedang dimentor, kita sedang dilatih, kita sedang di-upgrade supaya kita mengalami kehidupan yang meningkat, bukan biasa-biasa. Jadi kalau tujuan kita ke gereja hanya sekedar, ya saudara salah. Ini di sini Tuhan merindukan kita bahwa tujuan gereja bukan lagi sekedar biasa. Ingat, iblis akan terus berusaha untuk memblok kita. Ya, kita lihat bagaimana Yesus berhadapan dengan iblis. Iblis berkata kepada dia di Matius pasal 4 itu, Yesus dicobai. Apa? Kalau engkau sembah aku, seluruh dunia aku akan kasih sama kau. Saudara, ini kita berhati-hati, itu sebabnya kita harus pastikan hidup kita makin bersih. Jadi ketika mata kita terbuka, firman sudah mengoreksi kita, saudara. Mari kita dengarkan arahan Roh Kudus dari hari ke hari, tanpa perlu harus tunggu lagi peneguhan dari mana. Tapi Roh Kudus sudah bicara di hati nuranimu. Taati dan lakukan, hidupi. Kita tidak sedang membangun ketaatan kepada manusia supaya manusia lihat, tetapi kepada Allah yang hidup. Kalau engkau mungkin sebagai orang-orang yang ada di dalam tim pelayanan, bukan sekedar engkau menunjukkan pada pemimpinmu bahwa engkau masih loyal. Dengar, engkau harus loyal dengan sorga, karena sorga adalah suplai penting. Kalau engkau hanya melayani menyenangkan pemimpinmu, engkau salah. Kau harus melayani nomor satu. Kalau engkau Tuhan nomor satu, pasti otomatis pemimpin akan disenangkan, karena dia melihat hidupmu sungguh-sungguh. Amin. Jadi mari seluruh kehidupan kita harus semakin terbuka. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus terus. Setiap kali kita melayani, izinkan Roh Kudus selalu memastikan hatimu. Karena kita melayani di dalam keluarga rohani, di rumah rohani kita. Yang pertama dengan baik, hati kita itu sangat menentukan. Hati kita sangat menentukan. Bagi pelayan, apakah engkau berdiri melayani, hatimu bersih, hatimu murni, hatimu tulus, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau hanya sebagai sebuah formalitas, sebagai sebuah penunjukan karena memang engkau pelayan? Bagi jemaat, ketika engkau ada di rumah Tuhan, apakah engkau benar-benar memiliki hati yang haus lapar akan Tuhan, lembut, mau dibentuk, mau diajar, dan mau berubah? Atau kau datang di gereja sekedar sebagai sebuah penunjukan? Lihat loh, saya masih rohani. Banyak orang boleh menunjukkan kehidupan kelihatan rohani, tapi berhati-hati ketika di dalam hidup kita sehari-hari tidak nampak buah. Buah itu apa, Ma? Buah pertobatan, buah-buah roh. Itu yang harus kita miliki. Saudara, terus menghidupi firman, menaklukkan diri dan berkata, Tuhan, aku harus dapat menguasai diri, aku harus dapat menjadi makin sabar, aku harus dapat menjadi orang yang memiliki kasih, mengampuni, dan lain-lain semua. Ya, 9 buah roh itu, buah-buah Roh Kudus. Ya saudara, bukan sebaliknya. Amin. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan, ketika kita ada di rumah Tuhan, hati kita, ya, bahkan dalam hidup sehari-hari dasarnya adalah hati. Kalau engkau tidak punya hati terbangun, terbentuk, engkau akan selalu terjebak dengan kebohongan, kemunafikan, topeng-topeng, hati yang tidak murni dan tidak bersih. Yang kedua saudara, kalau kita dalam keluarga rohani, dalam rumah Tuhan, di dalam kebersamaan kita dalam satu rumah rohani, ketersediaan kita itu penting. Kita harus tersedia. Bagaimana saudara mau dipakai walaupun saudara punya skill, punya segala satu yang luar biasa, wow gitu, tapi itu bagi dunia. Untuk sorga tidak melihat itu. Hatimu nomor satu, kedua ketersediaan, yang terakhir skillmu. Karena seberapa bagus skillmu, kalau hatimu tidak berubah, engkau sepanjang itu melayani dengan takaran dan standar kebenaran diri, kesombongan, keangkuhan, dan engkau memandang orang lain dengan sebelah mata dan berkata saya lebih baik, walaupun mungkin orang tidak tahu, karena hanya engkau yang tahu sikap hatimu. Katakan amin. Amin saudara. Jadi ketika kita datang di rumah Tuhan, mari
Jangan saudara datang biasa-biasa. Kau harus merindukan. Di rumah ada penyetaraan. Di rumah rohani engkau diselaraskan. Di rumah rohani engkau diajar. Ada otoritas. Otoritas anugerah yang Tuhan berikan kepada pemimpin untuk menyelaraskan kita secara bersama-sama. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, engkau bersyukur. Engkau diberi Tuhan karunia untuk bisa melayani. Amin. Paulus berkata di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13 dan 15. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini. Saudara perhatikan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Ya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yang di luar iman. Maksudnya pada waktu dia jadi penganiaya, dia membakar gereja, dia melakukan penganiayaan bagi orang Kristen. Sebelumnya namanya Saulus. Tapi begitu Tuhan ubah dia, nature hidupnya juga berubah, namanya berubah, bergerak dalam dimensi nama yang diberikannya itu Paulus, bukan Saulus. Jadi saudara harus terus mendeklarasikan hidupmu sudah diubah dalam kebenaran, maka hal-hal lama yang mengikutimu. Karena seringkali gini, manifestasi dari hidup yang kita jalani juga selalu ada hal-hal berhubungan dengan hal masa lalu kita. Kalau kita anak yang broken, disiksa oleh orang tua, kalau kita tidak sembuh betul, kita akan selalu berontak, kita akan selalu memunculkan hal-hal yang juga di dalam pelayanan. Engkau bisa tanduk gembala. Iya, dengar baik. Jadi ini harus terus terpola, terbangun. Engkau memberi diri. Karena ketika engkau, kita berkata, menjadi satu roh dengan dia, engkau akan terikat. Kalau engkau mengikat diri, engkau akan menjadi satu roh. Tapi kalau engkau tidak mengikat diri, tidak akan terjadi apa-apa. Engkau hanya penonton. Next time Mam akan bagikan tentang posisi gereja orang percaya hari ini di tingkat jemaat dan tingkat berikutnya sampai kepada tingkat yang apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan buat hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita tidak sekedar menjadi jemaat yang biasa. Karena seringkali menjadi jemaat yang biasa, kadang-kadang kita malas tahu. Malas tahu. Yang penting saya sudah terima firman, dengan firman saja mau amin atau tidak, bukan urusan. Itu saudara. Itu saudara, next nanti Mam terangkan. Oke, jadi pastikan engkau menjadi orang yang terhubung dalam rumah secara sungguh-sungguh. Ya. Ketika mata kita terbuka. Ya, pastikan ketika mata kita terbuka, maka kita akan melihat sebuah kejelasan dalam kebenaran. Selama ini mungkin kita jalan dengan apa ya katakanlah dengan kehidupan kita yang kita berpikir dengan kebenaran diri sendiri. Tapi begitu Tuhan terus menggosok kita dengan kebenaran, kita tersedia. Ya, sepanjang juga kita tersedia. Kalau kita tidak tersedia, tidak mungkin, saudara ya. Karena itu tersedia, ketersediaan kita penting. Kalau kita tersedia, baru kita di-upgrade. Skill kita, kemampuan kita. Sebenarnya ada orang mampu, ada orang yang kelihatan tidak mampu, tapi karena dia sungguh-sungguh, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Salah satu contoh seperti ini, saudara, latar yang Mam gunakan sekarang ini, saudara bisa lihat, ini bukan orang-orang yang sebenarnya mereka, artinya mereka punya skill yang secara jasmani, mereka belajar dekorasi, belajar set ini, itu otodidak semua. Dan Mam percaya Tuhan akan bawa anak-anak rohani di sini akan berfungsi. Karena ketersediaan itu membuat mereka diberi Tuhan hikmat, diberi Tuhan begini, dibikin begini, dibikin begini. Jadi tidak ada orang yang khusus untuk men-set ini. Tapi mereka berkolaborasi. Yang satu punya pengetahuan ini, yang satu punya pengetahuan ini, digabung karena memiliki kerendahan hati belajar. Bukan agenda pribadi, bukan ambisi pribadi, bukan mau hebat, mau top sendiri, tidak. Tapi mereka bekerja, kita bekerja bersama-sama. Jadi Mam memanggil kita semua, mari perhatikan ini pola yang kita bangun. Jika saudara terus secara bersama-sama dibangun secara akurat dari waktu ke waktu, Mam percaya karena kita akan terus dibawa Tuhan naik. Katakan amin. Karena pekerjaan roh itu akan membuat kita, hidup kita akan mengalami hal-hal yang extraordinary. Karena bukan dengan kekuatan kita. Roh bekerja, apa yang tidak mungkin jadi mungkin, diselaraskan. Katakan amin, saudara. Oh, saya percaya Tuhan akan menolong kita dari hari ke hari. Amin, saudara. Pastikan Tuhan terus bekerja, menuntun dan memimpin kita. Hidup kita dipolakan dalam kebenaran. Perhatikan, karena ketika saudara dan saya akan dari waktu ke waktu mengalami di mana mata kita makin terbuka, pewahyuan firman terus disingkap, dibukakan kepada kita, maka
pasti kita alami perubahan. Kita harus merespon sungguh-sungguh. Kita tidak bisa hanya sekedar sambil lalu. Masa waktu-waktu di mana Tuhan mengizinkan kita untuk ada di hari-hari seperti ini, saudara. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Amin. Perhatikan pembersihan kedua. Kita lihat di Markus pasal 11 ayat 15. Apa yang Tuhan lakukan? Di Markus pasal 11. Ya, apa yang bisa kita lakukan, saudara, kalau tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi oleh hikmat Tuhan kita ada seperti kita ada hari ini. Markus pasal 11 ayat 15 dikatakan, Yesus menyucikan bait Allah. Perhatikan ayat 15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Perhatikan baik-baik. Jadi di pembersihan kedua, perhatikan kenapa kita harus dibersihkan. Yesus melakukan tindakan ini secara luar biasa, terkesan begitu keras tanpa kasih. Dan seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang ketika ditegur keras mudah tersinggung, mulai menjauh dan mulai berpikir yang negatif. Padahal karena Tuhan rindu, saudara, tujuan daripada kita gereja bukan lagi sekedar kumpul-kumpul, tapi Tuhan mau kita meningkat, hidup kita makin berdampak, hidup kita makin hari lepas hari itu makin alami, makin kuat, makin strong, alami perubahan, alami terobosan. Bukan terus berjalan di dalam kepalsuan, kekristenan. Kita merasa kita anak Tuhan sebagai orang benar, tapi banyak hal yang tidak akurat, tidak mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Semua orang bisa bilang, saya orang benar. Tapi saudara, orang benar berbeda. Engkau akan alami realita hadirat Tuhan. Orang benar yang akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari glory kepada glory. Karena kita mengalami realita hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya, saya berdoa saudara seluruh keluarga rohani hari-hari ini terus diselaraskan. Ya, hari-hari ini terus diselaraskan. Kenapa? Ada tujuan Tuhan yang lebih tinggi dalam hidup kita. Kita tidak cuma ada di dalam rumah Tuhan sekedar diberkati sudah cukup. Dengar, kita sedang dibawa Tuhan untuk bersama-sama membawa mandat kerajaan. Kita menjadi keluarga, terus melihat visi Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kehidupan kita. Kita bukan gereja yang biasa-biasa, cuma sekedar yang penting saya sudah berkati. Karena firman juga hanya soal berkat, kemakmuran dan lain-lain. Bukan soal salib Kristus, bukan soal bagaimana kita benar-benar terpola dalam kebenaran. Kristus yang kukehendaki, Paulus katakanlah, mengenal Dia, kematian, kebangkitannya itu. Dan gereja kita di sini terus percaya bahwa Kristus harus menjadi terbangun, terpola dalam hidup kita, sehingga pola ilahi terbangun. Kita berbeda, kita dari hari ke hari alami bagaimana realita hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh kita alami. Bukan lagi sekedar wacana, bukan sekedar bicara-bicara, tapi kita alami setiap keluarga. Bagaimana disertai oleh Tuhan, bagaimana ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi tujuan Tuhan membawa kita lebih tinggi. Tuhan tertarik pada kehidupan kita, ya, di rumah, saudara. Bagaimana kita di rumah dipolakan, maksudnya secara bersama, bukan di luar sana. Ini bicara tentang rumah rohani, ya. Bagaimana kita diajar, dimentor, dilatih di sana, ya, di dalam rumah rohani, sehingga benar-benar kita bisa mengenali karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkolaborasi. Amin, saudara. Saya percaya ketika saudara tersedia, maka Tuhan akan mendownloadnya bagi kita. Kita akan diberi Tuhan, ya, anugerah untuk bisa melakukan. Ya, itu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, mari kita, ya, seperti kalau kita lihat di Hagai, orang berkonsentrasi pada bangunan secara jasmani, tapi saudara, kita membangun rumah Tuhan bukan lagi secara jasmani, tapi secara supranatural. Bagaimana akan terjadi di segala aspek kehidupan kita, makin menjadi jelas pengertian dan pemahaman kita. Karena rumah harus menjadi manifestasi dari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dari rumah engkau akan pergi mempengaruhi setiap domain. Engkau akan berfungsi, engkau membawa dampak, engkau akan berpengaruh di sana. Dimulai dari rumah rohanimu. Kau tidak dapat di luar sana, tidak, di rumah. Karena hikmat akan diberikan kepada kita. Katakan amin. Karena itu aktifkan dirimu. Jangan engkau pikir rumah bisa kasih apa saya. Oh, dengar, kalau engkau menganggap remeh rumah,
engkau akan jadi gembel. Seperti di luar sana, seperti orang yang tanpa, karena tidak ada rumah, tidak ada arahan, tidak ada kebenaran, tidak ada firman yang mempolakan dalam dirimu. Comot sini, comot sana, ambil sini, ambil sana. Tapi kalau engkau ada di rumah, engkau mendengarkan arahan yang sama, engkau menerima firman anugerah dari pemimpin anugerah, dan engkau diselaraskan. Ya, Mam tadi malam ada satu anak rohani datang dan dia bersaksi. Ya, buat Mam kemuliaannya bagi Tuhan. Selalu bicara tentang ada perbedaan. Mari saudara, Mam sadar di sini, Paulus di sini kalau kita lihat di 1 Timotius, saudara perhatikan 1 Timotius. Mari kita lihat dulu bagaimana Paulus sebelum Mam akhiri. Ya, waktu tinggal sedikit. 1 Timotius 1:13-15. Pilihan di sini saudara bagi Paulus untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara lihat ada di TV, saudara, ya. Dan Allah mempercayakan kepada Paulus pelayanan kasih karunia yang paling luar biasa. Paulus benar-benar sadar bahwa saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia dalam pelayanan sebagai rasul, ya, tidak berarti menunjukkan kepada dia membuat Paulus jadi lupa diri dan sombong, bangga pelayanannya berhasil, tidak. Tapi secara otomatis saudara, dia belajar untuk merendahkan diri. Dia memberi diri. Dia menyatakan bahwa ia tidak bekerja dengan kekuatannya, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Kalau saudara baca di sini, ya, di ayatnya yang ke 13-15 1 Timotius pasal 1. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita terus belajar. Kalau Paulus di sini sebagai pemimpin, sebagai rasul, dia belajar untuk menjadi lebih efektif dari hari ke hari. Apa yang bisa kita lakukan dengan bekerja di bawah pimpinan Roh Kudus? Apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Paulus mengalami itu. Apa yang tidak bisa jadi bisa. Karena Tuhan bekerja. Dan bukan karena Paulus hebat, bukan karena Paulus lebih punya skill dari yang lain, tapi kasih karunia Tuhan membedakan dia dari yang lain. Dan Mama Rini berkata, bukan Mam hebat, bukan, tapi saya sungguh-sungguh sadar kasih karunia Tuhanlah yang memampukan saya untuk bisa membawa saudara, untuk bisa menjadi pemimpin, membawa saudara bersama-sama, membangun saudara, saudara dipolakan dalam kebenaran, sehingga pola ilahi, ketetapan Tuhan itu dapat kita hidupi. Kita berjalan di dalam peraturan, kita berjalan di dalam firman-Nya, dan kebenarannya akan membedakan kita dengan yang lain. Amin saudara. Hari ini saya mau berkata pada saudara, mari jangan bermain-main. Ke depan tidak mudah. Kalau engkau mendengarkan arahan dari rumah, maka engkau tidak akan ceroboh. Engkau akan akurat dari hari ke hari. Atur kehidupanmu dengan baik. Terus bangun hidupmu, firman menjadi suplai penting. Bangun doa, bangun kehidupan yang makin kuat, makin teguh. Amin. Karena Tuhan saudara rindu kita semua mampu untuk menyatakan kedahsyatannya Tuhan. Gereja mujizatnya masih terjadi. Dan bukan cuma secara pribadi, tapi sebagai keluarga rohani kita akan memanifestasikan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Amin. Kasih karunia saudara akan menolong kita semua. Kata lain daripada kasih karunia ini anugerah saudara. Jadi anugerah Tuhan saja yang mampukan kita. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka saudara urapannya akan bekerja. Urapannya akan membawa kita untuk mengungkapkan hal-hal yang penting dalam kebenaran. Dasar-dasar kebenaran. Untuk membangun kita menjadi prinsip yang kuat. Sehingga kita bergerak. Kita tidak mudah terdistract oleh apapun. Kita tidak mudah terkontaminasi, tercemar oleh apapun. Tapi kita punya dasar yang kuat. Oh, karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang akan membuat perbedaan. Sebagaimana Israel dibedakan. Oh, dengar baik, memang Allah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Dan saya percaya ketika engkau terus menyelaraskan hidup, bersungguh-sungguh di dalam Dia, engkau akan alami perbedaan dari yang lain. Karena hidupmu itulah yang membuat sesuatu yang berbeda. Engkau makin hari makin taat, makin setia, makin bertekun, dipolakan dalam kebenaran, sehingga kehidupanmu menjadi representasi bagi kerajaan. Orang melihat hidupmu, apa yang kau alami, apa yang kau rasakan. Secara pribadi Mam, percaya sampai hari ini kita semua ada bukan karena kekuatan kita,
Tapi firman ini telah menjadi dasar yang kuat, sehingga kita semua kuat, kita semua teguh, kita semua tetap kokoh, kita semua tetap percaya. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita. Alkitab berkata, hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya. Alkitab berkata 2 Korintus pasal 10 di sana, karena senjata kami bukanlah senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Oh, saya berdoa firman yang terus di-download bagi engkau itu adalah senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Engkau akan punya passion, engkau akan punya kegairahan, engkau akan punya posisi yang berbeda, sehingga dari hari ke hari engkau tidak lagi menjadi orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang gampang menyerah, mudah ciut, tetapi matamu memandang kepada Tuhan, karena engkau percaya fokusmu adalah Dia, sehingga apa yang kau yakini itu yang engkau akan alami. Bagaimana Tuhan menolong engkau dan seluruh keluargamu. Oh, siang ini Mam percaya. Mari Mam menutup dengan ini. Mam sudah bagi dan sekretaris sudah kirim di grup kita kelompok-kelompok doa selama 1 bulan. Mari kita rapat emergensi dan Tuhan berikan arahan untuk kita dalam doa puasa berjalan ini. Setiap kelompok, perhatikan ada kelompok, nama yang paling teratas itu adalah saudara adalah koordinator. Jadi saudara harus membawahi, maksudnya menjagai semua kelompoknya, mengingatkan setiap jam kita berantai deklarasi. Mama akan rilis semua doa-doa hal-hal penting yang harus dideklarasikan yang pasti untuk ke dalam keluarga kita. Keluaran pasal 33, 16, 17, Matius 16 ayat 18, dan Efesus pasal 10 ayat 6, pasal 6 ayat 10. Ya, saudara bacakan di situ dan terus deklarasikan. Jadi saudara akan lihat dan ayo saling mengingatkan. Lihat di situ setiap jam-jam doa itu sudah dibagi, doa berantai, deklarasi. Kita terus mendeklarasikan sehingga tidak terputus dari jam 6 pagi start sampai jam 6 sore. Kecuali jam 12 sampai jam 1 semua gabung live streaming bersama-sama dengan Mam. Saudara di rumah, di setiap kamera saudara, HP saudara, dan saudara bersama-sama kita mendengarkan arahan Tuhan, firman Tuhan. Katakan amin. Oke saudara, sekali lagi pokok-pokok doa atau deklarasi Mama akan rilis untuk kita semua di grup kita melalui sekretaris jemaat. Tuhan tolong kita, Mam berpesan mari terus saling menopang. Kondisi ke depan saya percaya akan terus membuat kita terus terlatih dan makin terlatih. Kita strong in the spirit, roh kita dibangun, kita diset di dalam kebenaran. Karena untuk itulah kita akan menjadi representasi dari apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi ini. Engkau tidak lagi mudah terdistract karena kita ada dalam sistem kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau tidak akan mudah takut, engkau tidak akan mudah khawatir, engkau tidak akan mudah menjadi ciut, tapi bangkit di dalam roh, alami kuasa Tuhan. Karena 2 Korintus pasal 2 ayat 10, pasal 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Kau akan temukan di situ. 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dengan 5 sampai 5. Saudara lihat di situ. Senjata kami bukan senjata duniawi. Ingat, Mam kasihkan kau senjatamu bukan senjata duniawi, tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Amin. Mari bangkit bersama, mari kita doa. Ayo doa. Semakin disiplinkan diri dan pastikan di jam-jam itu saudara, di alam roh saudara deklarasi. Jadi ada dari jam 6 sampai 7 gantian, 7 sampai 8 gantian, 8 sampai 9 terus itu berputar. Ya, nanti kalau saudara ada hal-hal yang Tuhan mungkin bukakan, singkapkan, bisa chat Mam atau taruh di grup sehingga kita semua bisa mendapatkan informasi-informasi penting. Oke, Tuhan berkati kita. Terima kasih untuk seluruh anak-anak rohani yang tersedia. Mam percaya bahwa apa yang Tuhan terus kerjakan buat kita akan menjadi poin penting. Itu yang menjadi tujuan kita, bukan hal-hal lahiriah. Ingat, Tuhan tertarik untuk kita semua fokus ada di dalam rumah, bukan menjadi liar. Ya, di luar sana tidak ada perlindungan,
tapi di dalam rumah ada perlindungan. Itu bicara tentang secara spiritual. Kalau engkau terhubung akurat, engkau terhubung secara benar, engkau ada di dalam rumah rohani bersama seluruh keluarga rohani, sepakat doa bersama, saling menopang, saling mendukung. Saya percaya hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Terjadi atas engkau, dan berdoa kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jangan ada di zona nyaman, bangkit dan alami kemenangan. Tuhan berkati. Mari semua berdiri. Bapa, kami berdoa siang hari ini dalam nama Yesus. Firman-Mu sudah datang kepada kami, dan kami percaya kebenaran-Mu akan terus membawa kami, men-set kami dipolakan dari hari ke hari. Kami tidak menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi kami menjadi gereja yang strong, gereja yang unstoppable, gereja yang tidak bisa dihentikan dan tidak bisa di-stop. Kota ini ada di dalam pengawasan Tuhan, kota ini ada dalam kendali Tuhan. Karena itu biarlah setiap perkataan firman yang kami lepas terjadi di atas kota ini. Kuasa Tuhan mengimpasi kota ini. Sorga makin menjadi nyata. Orang-orang berlari kepada Tuhan, orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Terjadi lawatan, terjadi serbuan kegerakan Tuhan di rumah-rumah, di dalam kehidupan secara pribadi, keluarga lepas keluarga. Oh, kami deklarasikan masa perubahan sudah datang, masa perubahan sudah tiba. Kami tidak berada lagi dan terus berada di zona nyaman, tapi kami bangkit di dalam roh. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan, dan gereja menjadi tempat di mana bagaimana kuasa Tuhan dimanifestasikan, sehingga dunia luar akan melihat bahwa sungguh benar gereja benar-benar hidup di dalam kuasa manifestasi Roh Kudus, pekerjaan roh, dan firman menjadi nyata. Firman bekerja membangkitkan jemaat, menjadi makanan penting, menjadi suplai penting, sehingga jemaat menjadi kuat dan kokoh di dalam Engkau. Oh, dari tempat ini aku berdoa, lepaskan berkat pada seluruh keluarga rohani. Ada aman dalam lindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat anaknya Ibu Rika. Kami berkata dari tempat ini, semua sistem kekebalan tubuhnya, semua bagian tubuh yang luka, kami berdoa sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, tersambung. Kami berdoa terjadi pendarahan apapun, kami berkata seluruh saraf berfungsi dengan normal melalui kehidupan ilahi yang Tuhan lepaskan dalam hidupnya. Oh, kami berdoa dari tempat ini terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Kami lepaskan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami alami mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Keluarga-keluarga rohani yang lain kami percaya mereka boleh melewati proses yang panjang, dan mereka bersaksi Tuhan ajaib luar biasa. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Semua kami bersama-sama berkata kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan intervensi kota kami, Tuhan intervensi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, di atas semuanya kami percaya Tuhan bertata, Tuhan berdaulat atas kota kami. Tuhan menyatakan kemuliaannya, sehingga seluruh bumi tahu bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang dahsyat dan ajaib. Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang membuat perbedaan bagi setiap orang yang ada di muka bumi. Kami berdoa bersyukur siang ini. Terima kasih anak-anak rohani yang tersedia. Berkati urapi mereka Tuhan. Pakai mereka makin hari makin dalam di dalam Engkau. Makin memiliki fashion, makin berbeda, sehingga semua yang mereka miliki, semua yang mereka dapatkan, mereka hanya tahu Tuhan beri karena hati mereka tersedia melayani. Tuhan berkati mereka, upgrade mereka naik, pimpin mereka dan tuntun, sehingga makin lebih lagi di dalam Engkau. Kami berdoa bersyukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, mengakhiri doa kami siang ini. Haleluya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Luar biasa. Menyapa kita semua. Terima kasih ketersediaannya. Puji Tuhan, ya, mempercaya dari hari ke hari kita terus bergandengan tangan. Firman-firman itu datang untuk membawa kita membuat sebuah perbedaan. Kalau saudara diset dalam kebenaran, saudara harus alami ada sebuah pertumbuhan yang terjadi, ada sebuah kemajuan secara signifikan Tuhan kerjakan. Amin. Tuhan berkati kita semua. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu harus bangun, itu menjadi kultur kita di sini. Dan izinkan Tuhan terus bekerja leluasa, izinkan Roh Kudus leluasa, jangan ada delay, jangan ada penundaan, eksekusi segera. Engkau akan selalu lihat realita Tuhan semakin luas, makin memperluas kapasitas hidup rohanimu terjadi atas engkau. Tuhan berkati kita sampai bertemu besok. Terima salaman, selamat siang, Tuhan berkati.